Part 24. Masih curiga. Aku menyadari kesalahan yang aku perbuat, tetapi itu terjadi bukan tanpa alasan. Istri mana yang akan terima jika melihat suaminya sedang berduaan dengan wanita lain? Lagipun, Mas Arfan tega berbohong kepada istri yang selama ini menganggap dirinya sangat peduli dan perhatian. Aku tidak kuasa memendung air mata hingga akhirnya tumpah membasahi pipi. Aku mengusap perut karena merasa menyesal. Kenapa aku dengan mudahnya menganggap calon anakku sebagai pembawa penderitaan? Aku bahkan sempat tidak mengharapkan kehadirannya. Jika ayah dan bunda mengetahui apa yang aku pikirkan, entah apa yang akan mereka katakan. Aku sadar bahwa ayah dan bunda sangat menyayangi kedua anaknya, sedangkan aku justru bersikap sebaliknya. Aku bahkan sangat kesal saat mengetahui kehamilanku. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Walaupun Mas Arfan sedang dekat dengan Kak Citra, aku tidak peduli lagi. Terserah mereka mau berbuat apa di belakangku. Yang penting aku fokus kepada anak dalam kandunganku. Maafin Mama sayang. Mama janji akan melakukan yang terbaik untukmu. Mama sekarang gak peduli lagi dengan apa yang akan papa kamu lakukan di luar sana. Kesalahannya bukan kesalahanmu. Air mataku kini menganak sungai hingga sulit untuk dibendung. Jangan pernah bicara yang enggak-enggak pada anak kita sayang. Mas Arfan meraih tubuhku. Dia harusnya tahu kelakuan papanya di luar sana. Dia harus tahu kalau mamanya udah dikhianati. Tapi kenyataannya aku gak seperti itu sayang. Aku gak pernah mengkhianati kamu. Terserah kamu Mas, aku udah gak peduli. Aku menepiskan tangannya dari lenganku. Kita pulang sekarang. Aku akan cerita semuanya. Bila perlu, kita mendatangkan Citra dan suaminya. Ia tampak serius. Suami? Aku tidak mengerti apa maksudnya. Hampir semua tetangga ayah dan bunda tahu kalau Kak Citra sudah bercerai. Iya, Citra dan Rangga gak pernah bercerai. Mereka terpaksa menutupi hubungan mereka demi orang tua Rangga yang tidak menginginkan penantu yang mereka anggap tidak dapat memberikan keturunan. Orang tua Rangga gak tahu kalau anak mereka yang mandul. Mas Arfan memberikan penjelasan panjang lebar. Kamu kenal suami Kak Citra? Tanya aku penasaran. Iya sayang, kami dulu satu kampus waktu kuliah di Jakarta. Apa? Jakarta? Kamu kuliah di Jakarta? Ini merupakan kenyataan yang baru aku ketahui. Selama ini aku berpikir kalau Mas Arfan kuliah di Palembang. Ternyata ia alumni mahasiswa dari Jakarta, kota tempat tinggal Kak Dilan. Stop, kenapa aku tiba-tiba memikirkan laki-laki itu? Ia hanya masa lalu yang belum sempat bertemu denganku. Jika memang benar Kak Citra tidak bercerai dari suaminya, kenapa Mas Arfan justru bertemu hanya berdua dengan wanita itu? Apalagi yang Mas Arfan sembunyikan dariku? Apa ia ingin menjadi sosok misterius agar aku berusaha menebak-nebak siapa dirinya sebenarnya? Kenapa kamu baru cerita sekarang? Aku tetap kesal kepadanya. Karena aku gak ingin kamu sedih dan marah. Jawaban itu lagi yang keluar dari bibirnya. Apa kamu melihatku sedih dan marah saat ini? Aku justru mengetahui kenyataan baru. Karena ayah dari anakku ternyata menemui wanita bersuami secara diam-diam, bukan janda. Aku tetap melontarkan sindiran kepadanya. Aku bertemu Citra karena ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Kamu harus tahu bahwa Rangga terpaksa menikahi wanita yang menjadi pilihan mamanya sejak dulu. Kamu juga harus tahu wanita itu teman dekatku waktu di kampus dan dia yang selama ini hubungin aku, tapi aku abaikan. Kamu pernah angkat teleponnya, tapi dia diam. What? Jadi Kak Citra di madu? Aku tidak pernah menyangka setragis itu nasibnya. Ternyata orang yang menjadi madunya adalah teman Mas Arfan waktu kuliah. Aku merasa bersalah karena telah memberikan tuduhan menyakitkan kepada suamiku. Namun, aku masih tetap yakin kalau penjelasannya belum lengkap. Setelah pulang dari rumah Devi, aku dan Mas Arfan kembali ke rumah ayah dan bunda. Ternyata Mas Arfan hari ini sudah meminta izin kepada papa mertua untuk menemaniku. Mentang-mentang jadi direktur, sesuka hati keluar kantor. Bunda yang sedang menyiram tanaman tampak bingung melihatku dan Mas Arfan.
Kami berdua mengembangkan senyuman kepada beliau, lalu memasuki rumah. Aku berharap agar Bunda tidak berpikiran lain terhadap aku dan Mas Arfan. Untung saja ayah sudah berangkat ke kantor, sedangkan Al pasti sekolah karena sejak tadi tiba di sini sebelum ke rumah Devi, anak itu tidak menunjukkan batang hidungnya. Aku menuju kamar karena ingin merebahkan tubuh. Seperti biasa, Mas Arfan selalu mengekor. Sebenarnya, aku ingin bertanya lagi kepadanya tentang Kak Citra dan suaminya. Namun, aku merasa lelah dan perut kembali kram. Mungkin Mas Arfan menyadari perubahan wajahku. Ia pun mendekatkan kursi meja rias ke tepi ranjang lalu duduk. Kemudian mengusap-usap perutku. Rasa peduli dan perhatian yang ia tunjukkan harusnya menyadarkan aku kalau dirinya tidak mungkin berkhianat. Benar kata Devi, kalau Mas Arfan bukan laki-laki yang dengan mudah berpaling dari istri yang sangat ia cintai. Namun, entah kenapa aku merasa yakin kalau Mas Arfan masih menyembunyikan sesuatu. Mungkin bukan tentang pengkhianatan atau perselingkuhan, tetapi hal yang lain. Aku masih penasaran dengan alasan yang Mas Arfan berikan selama ini. Ia sangat yakin kalau aku pasti sedih dan marah jika dirinya menceritakan tentang kedekatannya dengan Kak Citra. Namun kenyataannya, aku tidak sedih dan tidak marah, tetapi justru merasa lega karena ia bukan laki-laki yang aku tuduhkan selama ini. Masih kram sayang? Tanyanya. Ia meraih tanganku, lalu menciumnya. Iya mas, kamu jangan banyak mikir dulu ya sayang. Pasti anak kita nggak mau mamanya sedih. Kali ini aku percaya dengan pemikirannya, karena setiap aku terlalu berpikir berat, rasa kram itu pasti muncul. Kalau kamu jujur dari awal, aku pasti nggak seperti ini. Aku tetap menganggapnya sebagai penyebab kram di perutku. Udah ya, kita bahas yang lain aja. Caranya mengalihkan pembicaraan membuatku makin yakin kalau dirinya belum bercerita sepenuhnya. Buktinya, karena kejadian ini, ia akhirnya mengaku kuliah di Jakarta. Kenapa mas? Apa masih ada yang kamu sembunyikan dariku? Aku tetap bertanya, walaupun sebenarnya sedang malas dan lelah untuk berdebat. Kalau kamu benar-benar gak percaya padaku, besok sore kita temui Citra dan Rangga. Mereka akan memberikan kejelasan tentang semuanya. Kamu juga harus tahu satu hal lagi, bahwa istri kedua Rangga selalu berusaha menghubungiku karena dia merasa kalau aku bisa membantu dia untuk mendapatkan suaminya sepenuhnya. Ia tidak pernah tahu kalau Rangga masih resmi menjadi suami Citra. Ia memberikan penjelasan panjang lebar, tetapi aku tetap yakin kalau dirinya menyembunyikan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Kak Citra beserta suami dan madunya. Aku tetap merasa kalau kamu belum sepenuhnya jujur padaku. Tapi kali ini bukan tentang ketiga temanmu. Selain kuliah, apa kegiatanmu yang lain selama di Jakarta? Aku seolah-olah tidak menyadari kenapa tiba-tiba melontarkan pertanyaan itu kepadanya. Apa benar dugaanku kalau ia belum jujur sepenuhnya kepadaku? Namun, apalagi yang ia sembunyikan dariku? Apakah benar jika ia menceritakan semuanya akan membuatku sedih dan marah? Apalagi yang Arfan sembunyikan dari Renata?